Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Li Yunxiao. Semua orang yang hadir adalah seorang master, meskipun banyak orang terluka dalam pertempuran sebelumnya, mereka telah pulih banyak setelah sedikit penyesuaian. Pada saat ini, di bawah akibat yang menakutkan, tidak ada yang terbunuh, tetapi banyak luka orang parah. Sekte Iblis Mayat paling menderita, setelah hutan yang tidak bergerak dipanggil, itu telah berlabuh di langit yang jauh, tersapu oleh akibatnya yang menakutkan. Sejumlah besar seniman bela diri meledak dan meninggal di tempat, mereka bahkan tidak memiliki kesempatan untuk menjadi iblis mayat. Dark Thunder adalah yang paling dekat dengan keduanya, dan itu langsung hancur menjadi potongan-potongan petir emas. Setelah energi melonjak, ia muncul kembali 1000 kaki jauhnya, juga memuntahkan seteguk besar darah. Buaya telah berhasil lolos dari serangan Xiao Hong, tetapi ia juga telah kehilangan api ilahi dan partikel fisiknya, sehingga ia telah kembali ke bentuk roh angin astralnya. Ia baru saja mengatur napas ketika langsung hancur lagi. Ketika direformasi, ia linglung dan terluka parah. Satu-satunya yang baik-baik saja adalah Vajra kecil Kalabash. Tubuh baja murni ilahinya adalah yang terkuat di dunia, dan dia sebenarnya baik-baik saja setelah menerima dampak yang menakutkan. Puff! Yunxiao juga batuk seteguk darah saat dia dikirim terbang mundur. Gambar pedang surgawi langsung dihindari, dan pedang semua orang terbang kembali ke tuan mereka. 36 pedang bintang dingin langit utara juga jatuh ke laut. Xiao Hong berdiri di tempat tanpa bergerak, tetapi pola iblis di tubuhnya semuanya tidak teratur, dan ada luka yang mengejutkan di mana-mana. Meskipun darah yang mengalir keluar berwarna merah, itu sangat aneh, itu merah cerah seperti kristal. Puff! Xiao Hong menahannya untuk waktu yang lama, tetapi dia masih memuntahkan seteguk darah dan batuk terus-menerus. Matriks Mo di tubuhnya mengalir ke tubuhnya melalui luka-lukanya dan menghilang dalam sekejap, namun, lukanya masih banyak dan sepertinya tidak sembuh dengan mudah. Kuat, sangat kuat, sangat kuat. Ini adalah pikiran di benak semua orang saat ini saat mereka menatap langit dengan ngeri. Kamu bahkan mengutuk, F***. Kapan dia mempelajari niat pedang yang begitu menakutkan? Bahkan di atas milikku. Semua orang mengingat momen itu dan merasakan ketakutan yang tersisa di hati mereka. Di langit, Kalabash Little King Kong langsung berubah menjadi aliran cahaya dan terbang menjauh, menangkap Yunxiao yang telah dikirim terbang. Yunxiao terus batuk darah, dan tubuhnya berkedip dengan cahaya keemasan. Untungnya, dia telah membuka 6 gerbang tubuh ilahi, yang memberinya tubuh fisik yang cukup kuat untuk bersaing dengan Kaisar Bela Diri Puncak. Jika tidak, konsekuensinya tidak akan terbayangkan jika dia baru saja terguncang oleh pukulan itu. Yunxiao mendorong Kalabash dan menstabilkan luka-lukanya, lalu mengeluarkan sejumlah besar bahan surgawi dan harta duniawi dan mulai melahapnya. Pada saat ini, kekuatan tubuh emas yang tidak dapat binasa beredar dengan cepat, memperbaiki tubuhnya. Sinar cahaya ilahi bulan yang cerah melesat keluar dari tubuhnya dan membentuk gambar aneh di udara, seolah-olah jembatan melintasi pantai. Fenomena tubuh ilahi, kata Xiao Hong, kakak laki-laki sangat kuat, serangan pedang itu hampir membunuhku. Sayang sekali, kata Yunxiao, ekspresinya tidak berubah, saya tidak berhasil membunuhnya pada akhirnya. Xiao Hong tiba-tiba terkekeh dan berkata, hehe, kekuatan Xiao Hong diklasifikasikan. Menurut yang setara dengan era ini disebut puncak kesempurnaan. Bahkan beberapa ahli negara yang saleh saat itu tidak memiliki kekuatan tempur yang begitu kuat. Kakak laki-laki hanya di puncak dao bela diri, sudah sulit membayangkan bahwa dia bisa melukai saya sejauh ini. Tahun itu, tanya Yunxiao, apakah kamu sudah menyerap semua ingatan Ye? Belum, kata Xiao Hong terus terang, itu sebabnya orang jahat masih akan kehabisan dari waktu ke waktu. Saya harus menggunakan sebagian dari kekuatan saya untuk menekannya, kalau tidak, jika aku menggunakan kekuatan penuhku dalam serangan itu barusan, aku mungkin akan membunuh kakak laki-laki. Ekspresi semua orang berubah drastis. Kekuatan menakutkan tadi itu sebenarnya bahkan tidak digunakan dengan kekuatan penuh. Wajah Yunxiao akhirnya berubah saat dia berkata dengan dingin, kalau begitu, masih ada perkelahian. Xiao Hong menggelengkan kepalanya dan berkata,
dia tidak akan, meskipun tubuh kakak laki-laki kuat, luka-lukanya jauh lebih serius daripada Xiao Hong, pertempuran akan segera berakhir. Dia mencondongkan tubuh ke depan sedikit, lalu tiba-tiba melompat dan muncul di depan Yun Xiao dalam sekejap mata, melemparkan pukulan ke arahnya. Tubuh ilahi tiba-tiba hancur, dan wajah Yun Xiao hampir berubah bentuk oleh tekanan yang tak terbatas. Dia mengangkat tangannya dan menggunakan gerakan penangkap naga untuk menangkap tinju di telapak tangannya. Ledakan. Dalam sekejap, gelombang kekuatan iblis meledak dari telapak tangannya, dan mereka berdua sedikit gemetar. Xiao Hong tiba-tiba menarik tangannya dan membentuk segel lain, ekspresinya menjadi ganas saat dia berkata dengan kejam, karena kakak laki-laki masih sangat keras kepala, Xiao Hong hanya bisa kejam. Segel Dharma Iblis sejati mengembun sekali lagi dan tiba-tiba meledak. Namun, itu tidak sekuat sebelumnya, tampaknya Xiao Hong juga telah menghabiskan banyak energi, dan setiap serangan semakin buruk dari yang terakhir. Murid Yun Xiao menyempit, tetapi dia tidak peduli, dia mengepalkan tinjunya, dan rune iblis yang tak terhitung jumlahnya mulai muncul di tubuhnya, pedang putih kecil terbang keluar dari telapak tangannya, berputar seperti bunga teratai. Itu Ying Luo. Mata Xiao Hong tiba-tiba membelalak saat dia berseru kaget, Orirox. Batu kasar Nihon. Yun Xiao memegang pedang di tangannya dan menuangkan kekuatan iblis dalam jumlah tak terbatas ke dalamnya, segera, kekuatan menakutkan menyebar. Tidak hanya ki iblis, tetapi rune pedang lain juga muncul di udara, seluruh laut dan langit berubah warna, seolah-olah malam hari. Puluhan ribu bintik cahaya bintang berkedip dan jatuh seperti hujan deras, berubah menjadi hujan bintang. Sebuah bunga putih kecil muncul di pedang, itu adalah iblis es Heart Flame, dan bahkan ada lingkaran pola pedang yang berputar di sekelilingnya, itu bersinar dengan cahaya bintang yang tidak pernah padam sejak zaman kuno di langit yang luas. Kamu benar-benar menyempurnakan batu itu menjadi pedang. Hati Xiao Hong bergetar hebat, ia buru-buru membentuk segel tangan dengan sekuat tenaga, meningkatkan kekuatan segel di tangannya lagi, ia bahkan tidak peduli untuk menekan die di tubuhnya dan menuangkan semua kekuatannya ke dalam segel. Wajah Yun Xiao berkedip dengan sedikit kesedihan di bawah cahaya pedang, pedang ini disempurnakan dari batu pelangi asli dan awalnya tidak bernama, tapi hari ini, kakak laki-laki akan menggunakan pedang ini untuk membunuhmu, mulai sekarang, pedang ini akan diberi nama, pedang kematian dipotong merah. Pembunuhan merah, nama yang sombong, aku tidak akan membiarkan kakak laki-laki mendapatkan keinginannya. Wajah Xiao Hong menjadi sangat ganas, dan dia bahkan menyeringai mengerikan, bibirnya yang sedikit melengkung persis sama dengan bibir Die. Satu pedang memotong monyet merah, satu lagu meninggalkan orang dan mati. Mata Yun Xiao setenang air musim gugur, niat pedang yang kuat beriak pada pedang pelangi, dan rune pedang yang tak terhitung jumlahnya terbang, bintang tebasan pedang. Ledakan, kematian pedang menebas merah dan menembus segel Dharma Iblis sejati, itu keluar dari segel dan menusuk jantung Red kecil. Sementara itu, kekuatan segel juga menghantam Yun Xiao, mengguncang cahaya hukum ilusi. Kekuatan cahaya ilusi sangat melemah dan ditembus oleh segel Dharma, yang mengenai dadanya. Puff! Mereka berdua memuntahkan seteguk besar darah dan dikirim terbang. Kali ini, semua orang terkejut. Pada saat ini, air di lautan telah lama menguap, dasarnya seperti jurang yang dalam, dan mereka berdua terus jatuh. Raja Kong kecil Kalabash buru-buru terbang dan menangkap Yun Xiao, sementara Xiao Hong jatuh langsung ke dasar laut, menghancurkan lubang besar di tanah dan menghancurkan segalanya dalam jarak 10.000 kaki. Haha, kami menang. Cheyu berteriak dan melompat, meskipun semua orang khawatir, mereka semua tersenyum, selama Yun Xiao tidak mati, tidak butuh waktu lama baginya untuk pulih dengan kekuatan fisiknya. Anggota aliansi surga sangat waspada. Yin Hui berkata dengan dingin, jangan bahagia terlalu dini, menurut aturan, salah satu pihak mengakui kekalahan atau satu pihak mati, itulah satu-satunya cara untuk menentukan pemenangnya, yang mulia belum kalah. Cheyu mencibir, dia tidak kalah, tapi dia pasti mati, bahkan jika dia memiliki tubuh emas yang tidak bisa binasa, dia masih akan mati karena pedang itu menembus dadanya. Orang-orang dari aliansi surga semua tampak khawatir, terutama Jingqi dan Yin Hong, jika ahli surga meninggal, seluruh aliansi surga akan runtuh dalam sekejap, mereka telah menyinggung Yun Xiao begitu dalam hari ini, dan jika mereka tidak bisa membunuhnya sepenuhnya,
mereka akan ditakdirkan untuk selamanya. Lihat, Mo Xiaochuan tiba-tiba berseru, Tuan sepertinya dalam masalah. Semua orang menoleh dan melihat labu Little King Kong memegang Yun Xiao, aura iblis terus mengalir keluar dari tubuhnya, tumbuh semakin kuat, labu Yun Xiao dan Little King Kong diselimuti awan iblis, dan mereka hampir tidak bisa dikenali. Tidak baik, Ling Mudi terkejut, dia tiba-tiba bergegas. Tiba-tiba, sesosok muncul di depannya dan berkata dengan dingin, persaingan belum berakhir, apakah Anda akan mengakui kekalahan terlebih dahulu? Petik 2. Akui kalahkan adikmu. Jika kamu tidak bergerak, pergi ke neraka. Cheyu sangat marah, dia juga naik ke udara dan menebas dengan dua pedangnya, dua naga azure terbang ke udara dan meraung saat mereka turun. Jingqi sangat marah, boneka mayat dewa jahat muncul di belakangnya, keduanya bergandengan tangan dan membuat segel tangan pada saat yang sama, membuang 4 telapak tangan. Ledakan. Momentum naga azure hancur oleh angin yang diciptakan oleh telapak tangan, Jingqi dan boneka mayat dewa jahat juga mundur, tetapi mereka masih menghalangi jalan. Wajah Ling Mudi menjadi gelap, Yun Xiao berada dalam situasi kritis saat ini, dan dia tidak peduli dengan kompetisi seni bela diri, dia mengangkat satu tangan dan menyerang dengan cambuk jiwa terbalik. Orang-orang lainnya juga bergegas ke langit satu demi satu, mencoba menerobos dengan paksa. Pergi! Yin Hui berteriak. Anggota aliansi surga segera bergegas, jika kedua faksi mulai bertarung lagi, itu akan segera jatuh ke dalam kekacauan. Tiba-tiba, tawa gila seorang pria datang dari dasar lautan, suara itu sangat jahat, dan itu memasuki hati semua orang. Kemudian, seberkas cahaya hitam melesat ke langit, melintas melewati semua orang, dan datang ke langit dalam sekejap, haha. Li Yun Xiao, kamu telah membantuku dengan baik. Berkat Anda saya bisa melarikan diri hari ini. Untuk berterima kasih atas kebaikanmu, aku akan mengambil Rainbow Rough Stone, menguras tubuh manamu, dan akhirnya mengirimmu ke neraka. Ini adalah layanan satu atap, tidak perlu berterima kasih padaku. Suaranya jahat, dan wajahnya juga sangat berubah, meskipun itu masih tubuh Xiao Hong, wajahnya berangsur-angsur menjadi lebih seperti Die. Yin Hui tertawa, haha. Ahli Tuhan surga belum mati, duel bela diri belum berakhir, Anda semua bisa pergi. Wajah semua orang suram, bagaimana mereka bisa mundur? Mereka berada dalam kebuntuan di langit. Lupakan seni bela diri, kata Cheyu cemas, saya khawatir Yun Xiao tidak bisa menahan serangan Master Iblis, ayo. Di bawah bimbingannya, kedua pedang itu menebas secara horizontal, semua orang juga mengaktifkan energi vital mereka untuk menerobos pertahanan aliansi langit. Namun, kekuatan pihak lain awalnya di atas kekuatan mereka, bagaimana mereka bisa menyerang? Sebaliknya, mereka terpaksa mundur beberapa ribu kaki. Die terbang cepat di udara dan muncul di depan Yun Xiao dalam beberapa kedipan dia tiba-tiba menamparkan dengan telapak tangannya dan berteriak, pergi ke neraka. Mati. Tiba-tiba, suara aneh terdengar dari dalam tubuh Yun Xiao, diikuti oleh tawa, haha, apakah itu klon kaisar? Kamu hanya tiruan belaka, namun kamu berani mengatakan, mati, di depanku. Wajah Die berkedip, dan dia tiba-tiba berhenti, telapak tangannya masih beberapa meter dari Yun Xiao. Li Yun Xiao, ditutupi dengan rune iblis, dan dia perlahan berdiri, auranya tiba-tiba berubah, dan dia menatap Die dengan tatapan mengejek di matanya. Labu Little King Kong di sampingnya sepertinya telah merasakan sesuatu, dan tubuhnya yang kekar yang terbuat dari baja halus ilahi bergetar. Yun Xiao, membalikkan tangannya dan menamparkan labu Vajra kecil, mengirimnya terbang dengan sejumlah besar energi iblis, jangan sentuh aku, kamu sangat jelek. Ini kamu, idiot. Mata Die menyipit, aku tidak menyangka kamu masih hidup. Sosoknya bangkit lagi, dan tiba-tiba menamparkan. Aku tidak akan mati bahkan jika kamu mati. Li Yun Xiao, mencibir saat dia juga melakukan gerakan mantra dengan satu tangan, lalu mengepalkan tangan kanannya ke telapak tangan dan menyerang. Ledakan. Di bawah telapak tangan keduanya, ki iblis yang tak terbatas berubah menjadi tekanan spiritual dan menyebar, kegelapan di langit terus meluas, semua orang tercengang dan memiliki firasat buruk. Tuan Mudi, apa yang harus kita lakukan? Tanya Cheyu kaget. Ling Mudi tidak memiliki ide yang lebih baik, jadi dia berkata, mari kita tunggu dan lihat saja, terakhir kali dia dirasuki oleh Raja Iblis,
butuh kekuatan semua orang untuk menyegelnya, dia tidak tahu harus berbuat apa kali ini. Wajah dia menjadi gelap, dan roh iblis sejati raksasa muncul di belakangnya seketika, dia berteriak, mati. Ekspresi idola Dharma iblis sejati itu adalah Savage, membentuk segel di udara, tiba-tiba menekan, segel iblis besar seperti batu terbang dari luar angkasa, jatuh dari langit. Itu hanya segel sihir iblis sejati, jangan katakan padaku Tuhan ini tidak mengetahuinya. Dia juga membentuk segel yang sama, dan esensi iblis hitam di belakangnya terus bangkit, berubah menjadi roh raksasa, yang juga membentuk segel. Dua segel Dharma iblis sejati yang besar bertabrakan di udara, dan cincin cahaya iblis menyebar, memaksa semua orang untuk mundur. Orang-orang dari kedua belah pihak menghentikan perselisihan mereka dan sekali lagi berpisah untuk menyaksikan pertempuran antara kedua iblis itu. Ledakan. Dua iblis sejati besar itu runtuh di bawah kekuatan yang melonjak, wajah Die menjadi dingin dan dia segera berubah menjadi bentuk Dharma berkepala 3 dan berlengan 6, 6 lengannya membentuk segel. Sudah 100.00 tahun, jika bukan karena kebodohanmu yang ekstrim saat itu, aku tidak akan disegel sampai hari ini. Sekarang, aku akan menyelesaikan semua dendam lamaku denganmu. Tiba-tiba, awan iblis melonjak di sekelilingnya, dia merogohnya dengan tangannya dan meraih senjata tingkat mendalam berbentuk kapak perunggu kuno. Wajah senjata itu seperti kepala binatang buas, dengan gigi dan mulut terbuka, dan matanya tertanam dengan jade. Begitu senjata tingkat dalam muncul, seluruh dunia mulai merasa tertekan, ada suara guntur yang konstan, seperti kilat dan guntur. Ekspresi Mopu menjadi dingin, mengungkapkan ekspresi serius, jika kamu menggunakan senjata iblis 6 jalan dalam keadaanmu saat ini, berhati-hatilah dengan serangan balik dan kamu akan berubah menjadi abu. Jangan khawatir tentang itu, pikirkan saja urusanmu sendiri dulu. Die mencibir. Saat kapak perang perunggu diangkat tinggi ke udara, seluruh dunia mulai bergetar hebat, tubuh lembut Xiao Hong juga mulai bergoyang seolah-olah tidak bisa menahan beban. Mata Mopu dipenuhi dengan amarah, dia menyatukan tangannya di depannya dan perlahan membukanya. Sebuah lubang hitam seukuran kepalan tangan muncul di antara dua telapak tangannya, dengan cincin bintang yang terus-menerus menyebar. Jika seseorang melihat lebih dekat, ada pola yang tak terhitung jumlahnya di atasnya, seperti perisai yang terus tumbuh. Perisai itu melahap semua akal ilahi, semua orang ingin melihat situasinya, tetapi itu seperti batu yang tenggelam ke laut. Murid Die menyusut, kamu hanya manusia, beraninya kamu bermain denganku. Apakah Anda ingin mati? Teriaknya, kenapa kamu peduli? Mopu mencibir, mari kita lihat siapa yang akan mati. Kamu gila. Die berkata dengan marah, aku akan mengakhirimu sepenuhnya hari ini. Hancurkan semuanya, alai Xuanzang. Kapak perang perunggu di tangannya tiba-tiba ditebang, dan seluruh langit terbelah menjadi dua dengan ledakan, dan kekuatan tak terbatas menyebar ke samping. Tubuh dan pikiran semua orang gemetar seolah-olah akhir dunia telah tiba. Bahkan pembangkit tenaga listrik bela diri tingkat tinggi tertinggi tidak dapat menahan akumulasi senjata yang kuat. Banyak anggota aliansi surga berteriak kesakitan saat tubuh mereka akhirnya berubah menjadi daging cincang dan tertiup angin oleh ledakan udara. Hutan yang tidak bisa kembali di kejauhan bahkan lebih tragis, semua bangunan langsung hancur, dan sejumlah besar zombie juga dikirim terbang ke udara sebelum meledak. Wajah Mopu dipenuhi dengan amarah saat dia berteriak, Ahnan Gansa. Tangannya terus-menerus membentuk segel untuk mengirim ki iblis ke perisai di depannya. Perisai hitam segera meluas hingga berukuran beberapa hektar dan melahap semua kekuatan seperti lubang hitam. Ledakan. Cahaya kapak menghantam lubang hitam dan kekuatan yang lebih kuat meledak. Bum bum bum. Hanya raungan ini yang tersisa di dunia. Kegelapan menelan ribuan mil laut. Tidak ada setetes air pun di laut 10.000 mil jauhnya. Makhluk yang tak terhitung jumlahnya benar-benar dimusnahkan. Ledakan. Hutan yang tidak bergerak awalnya adalah mayat penyu, di bawah serangan berulang, akhirnya meledak, berubah menjadi kerikil yang tak terhitung jumlahnya yang jatuh ke tanah seperti hujan. Tidak, Jingki berteriak dan terbang dalam sekejap, tetapi seluruh zombie kura-kura telah hancur dan tidak ada lagi. Gelombang kekuatan ini menyebar, dan bahkan pembangkit tenaga listrik di puncak seni bela diri tidak dapat menahan kekuatan iblis yang menakutkan. Dia terguncang sampai dia memuntahkan darah. Untuk melindungi Mo Xiaochuan dan Sao Huang Haolian,
Cheyu segera berubah menjadi avatar naga sejatinya, alam naga mengembun di depannya, dan dia juga terpaksa mundur. Tidak ada yang tahu apa yang sedang terjadi, mereka semua ketakutan dengan kekuatan apokaliptik ini, dan jantung mereka berdetak kencang. Pada saat ini, ada ribuan sinar energi yang melonjak di antara laut dan langit, yang semuanya sangat menakutkan. Jika seseorang dipukul oleh mereka, dia akan terluka parah jika tidak mati. Lingmu diterbang dan menghadapi lingkaran kekuasaan, tubuhnya dibombardir oleh segala macam gempa susulan, tetapi sulit untuk menyakitinya. Langit dipenuhi dengan kegelapan dan sinar energi, dia tidak bisa menggunakan indera ilahi sama sekali, jadi dia hanya bisa melihat dengan mata telanjang. Akhirnya, dia melihat tubuh mungil terbang mundur dari jarak beberapa ribu kaki, dia seperti daun jatuh tertiup angin, sama sekali tidak dapat mengendalikan nasibnya sendiri dan atas belas kasihan orang lain. Li Yunxiao, Lingmu berteriak dengan tergesa-gesa, dan setelah beberapa lompatan, dia datang ke sisi Yunxiao dan memeluknya. Pada saat ini, seluruh tubuh Yunxiao hangus hitam, dan wajahnya juga berwarna arang, jadi dia tidak bisa dikenali. Lingmu sangat terkejut, dia tiba-tiba merasakan napasnya, tetapi dia tidak tahu situasi spesifiknya. Ayo pergi, dia berteriak kepada kerumunan. Dia tidak bisa tinggal di sini lebih lama lagi, jika Yunxiao tidak dirawat tepat waktu, dia akan benar-benar mati. Orang-orang lainnya tidak ragu-ragu dan segera mengikuti Lingmu. Kamu ingin pergi, bunuh mereka semua. Yin Hong berteriak dan mengejar Yunxiao, dia juga sangat cemas, tidak tahu apakah Yunxiao masih hidup atau mati. Jika dia masih hidup, dia akan berada dalam masalah besar. Membunuh itu terlalu sulit. Cheyu menebas dengan dua pedangnya, menggunakan seluruh kekuatannya untuk mengirimkan gelombang kekuatan pedang. Itu memaksa semua orang untuk mundur, tidak berani mengejar terlalu dekat. Yin Hui panik dan berkata kepada Jingqi, Tuan Jingqi. Jingqi terbaring di dasar laut, seluruh tubuhnya gemetar, tanah ditutupi dengan pecahan abu yang tidak bergerak dan sisa-sisa zombie, kepala kura-kura besar itu tidak jauh. Sudah berakhir, Ying Luo, semuanya sudah berakhir, Ying Luo. Jingqi hampir kehilangan akal sehatnya, pikirannya kosong dan dia tidak bisa berpikir sama sekali. Yin Hui menghentakkan kakinya dengan cemas, dia tidak bisa menghentikan mereka sendirian, jadi dia hanya bisa melihat Yunxiao dan yang lainnya terbang menjauh dan segera menghilang dari pandangannya. Di antara laut dan langit, hanya ada hamparan reruntuhan dan retakan yang luas di mana-mana, yang membuat jantung seseorang berdegup kencang. Di mana Yang Mulia? Salah satu pembudidaya bertanya dengan kaget, ketika dua kekuatan penghancur itu bertabrakan, Xiao Hong benar-benar menghilang. Yin Hui juga menyebarkan indera ilahinya untuk melihat sekeliling, tetapi seluruh dunia dipenuhi dengan sejumlah besar energi negatif yang mendatangkan malapetaka, segala sesuatu dalam jarak ribuan mil terpengaruh, dan air laut menguap, tidak mungkin menemukan mereka hanya dengan penglihatan. Mati, apakah Tuan Ahli Surgawi sudah mati? Hati seniman bela diri itu bergetar seolah-olah dia telah mendengar sesuatu yang sangat menakutkan. Yin Hui berkata, kekuatan penguasa surga misterius dan telah mencapai puncaknya, bagaimana dia bisa mati? Dia pasti tersesat di suatu tempat, mari kita lihat sekeliling dulu, jika kami tidak dapat menemukan apapun setelah 3 hari, kami akan mengundang kalian semua ke Sekte Biluo untuk berkumpul untuk membahas hal-hal penting. Setelah pertempuran ini, vitalitas aliansi surga langsung rusak, meskipun mereka tidak kehilangan banyak seniman bela diri tahap puncak, kekuatan menengah dari penguasa bela diri tingkat tinggi hampir musnah, bahkan Sekte Iblis Mayat bisa dianggap hancur total. Yin Hui menatap Jingqi, yang hampir membatu, dia memiliki perasaan campur aduk, di masa lalu, dia akan sangat senang sehingga dia akan memiliki beberapa minuman lagi untuk merayakannya, tapi sekarang, dia merasa sedih untuk Jingqi, seolah-olah dia bisa melihat ujungnya sendiri. Dia tidak bisa menahan gemetar, ketika dia memikirkan janji Yunxiao untuk menghancurkan Sekte Jade Drop, dia merasakan lapisan kabut menyelimuti hatinya, berlama-lama dan semakin berat. Ruolong dan wajah keponakannya menjadi pucat, tidak ada yang tahu apa yang mereka pikirkan. Ruolong langsung menangkupkan tinjunya dan berkata, teman-temanku, aku akan pergi dulu, saya akan kembali dan melaporkan kepada kakak laki-laki saya apa yang terjadi di sini. Pikiran mereka hampir kosong,
dan mereka telah kehilangan kemampuan untuk memikirkan masalah ini. Lebih penting lagi, putri dari 4 laut terluka parah, dan tidak diketahui apakah dia mati atau hidup. Hanya memikirkannya membuat mereka pusing. Setelah salam sederhana kepada kerumunan, mereka berdua berubah menjadi aliran cahaya dan menuju ke arah Istana Laut Utara. Ling Mudi dan yang lainnya berlari dengan kecepatan penuh di laut selama beberapa jam sebelum mereka akhirnya melihat sebuah pulau kecil. Mereka semua mendarat. Selain Ling Mudi dan Kalabash Little King Kong, semua orang ditutupi dengan luka-luka, bahkan buldog yang berpatroli di surga telah dipukuli sampai setengah dari tubuhnya tenggelam dan benar-benar cacat. Ling Mudi meletakkan Yun Xiao di tanah dan mulai memeriksanya dengan hati-hati. Tubuh Yun Xiao seperti arang, dan pada pandangan pertama, dia benar-benar tidak bernyawa. Wajah Ling Mudi semakin serius. "Tuanku, bagaimana tuanku sekarang?" Kaisar Muda Haolian bertanya dengan cemas. "Itu benar," Yu dengan cepat menambahkan, "luka LK-nya sangat parah. Apakah itu akan menghancurkan yayasan seni bela dirinya?" Petik 2. Begitu dia mengatakan ini, ekspresi semua orang berubah drastis. Jika fondasi seni bela dirinya dihancurkan, itu akan lebih buruk daripada membunuhnya. "Jangan khawatir, yayasan seni bela dirinya tidak dihancurkan, itu hanya lalat capung." Ling Mudi menghela nafas. Fiuh. Baru saat itulah semua orang menarik napas dalam-dalam, dan hati mereka yang menggantung di tenggorokan mereka akhirnya tenggelam. Selama fondasi seni bela diri tidak dihancurkan, yang lainnya mudah ditangani. "Apa yang baru saja Anda katakan, tuanku?" Kaisar Muda Haolian bertanya dengan tergesa-gesa. Ling Mudi memandang kerumunan dan berkata dengan sedih, "Tapi Li Yun Xiao sudah mati." Seluruh pulau sangat sunyi, hanya menyisakan ombak dan angin dingin. "Ah, apa?" Yu tertegun sejenak sebelum bertanya. "Dia sudah mati." Ling Mudi menghela nafas dan berkata, "Dia sudah mati." Meneguk, hanya suara menelan dan retak tulang yang bisa terdengar. Lelucon macam apa yang dibuat Milord? Selama bertahun-tahun, Li Zi kecil telah mengalami hal-hal 100 kali lebih berbahaya dari ini, tetapi dia tidak mati. Kamu benar-benar tahu bagaimana bercanda. Yu tertawa dan menggelengkan kepalanya, seolah-olah dia mengingat, Yan Wu melawan Kaisar Bela Diri dengan kekuatan Raja Bela Diri, Dong Hai melawan seluruh ras dengan sendirinya, kami bertemu dengan tubuh asli naga pertama di Tanah Hujan, kami melihat langit ketika kami tua, kami melihat Raja Iblis di mana-mana, tapi dia masih hidup. Sekarang, dia mati setelah dipukul oleh seorang gadis kecil. Siapa yang kamu coba bodoh? Orang-orang lainnya juga tidak percaya. Seluruh tubuh Kaisar Muda Haolian pucat mati tanpa jejak darah, tubuhnya gemetar seperti saringan saat dia meraung dengan suara rendah, "Tuan, tolong beritahu saya bahwa Anda berbohong kepada kami." "Aku tidak berbohong padamu," kata Ling Mudi. Jantung Li Yun Xiao telah berhenti berdetak, dan vitalitasnya hilang. "Jika dia tidak mati, apakah menurutmu dia hanya akan mati ketika kepalanya dipenggal?" Petik 2. Ledakan. Kaisar Muda Haolian meninju lautan dengan keras. Dia tidak bisa lagi menahan air matanya, dan air matanya jatuh seperti tirai manik-manik tertiup angin. Jari-jari Mo Xiao Chuan menggali dagingnya, darah menyembur keluar seperti air mancur, dan air mata serta darahnya menetes ke pulau itu. Yu juga terdiam, wajahnya tanpa ekspresi. Seluruh pulau jatuh ke dalam keheningan dan kesedihan, tidak ada yang bisa menerima kenyataan di depan mereka. Tamu itu menghela nafas dan berkata, "Surga benar-benar cemburu pada orang yang begitu berbakat. Anda telah dibakar ke keadaan ini oleh api iblis, belasungkawa saya, semuanya." Jalan seni bela diri dipenuhi dengan bahaya. Apakah itu kamu atau aku? Ketika kita menginjakkan kaki di jalan ini, siapa yang tidak siap untuk mati kapan saja? Saya pikir Yun Xiao, yang dulunya adalah seorang playboy, sekarang dalam keadaan yang menyedihkan. Saya khawatir dia tidak ingin semua orang melihatnya dalam keadaan yang jelek seperti itu. Sebaiknya aku mencari tempat untuk menguburkannya dulu. "Jangan sentuh dia dulu," kata Ling Mudi. Apakah kita harus memberi penghormatan dulu?" tanya tamu itu dengan heran. "Aku akan memikirkan bagaimana menyelamatkannya," kata Ling Mudi, menggelengkan kepalanya. "Apa?" Semua orang berteriak kaget. Orang-orang yang menangis itu segera berhenti menangis, dan mata mereka membelalak. Yu menyeka matanya, dia terkejut, dia bisa diselamatkan setelah dia mati.
Ling Mudi berkata, awalnya, dia tidak bisa, tapi situasinya agak istimewa, meskipun dia tidak memiliki kekuatan hidup, tubuhnya abadi, perhatikan baik-baik, itu masih dalam pemulihan, selain itu, bahkan aku tidak bisa mempelajari kekuatan menakjubkan dari teknik Divine Ekspansi besar, dalam kondisinya saat ini, tubuh fisiknya abadi dan jiwanya abadi, meskipun dia dalam keadaan mati, dia mengandung vitalitas yang tak terbatas. Cheyu menangis kegembiraan, dia berkata dengan emosional, Tuhan, engkau harus menyelamatkannya. Meskipun dia jelek, menjijikkan, jahat, dan tidak simpatik, dan memiliki ginjal yang lemah, dia bukan orang jahat. Ling Mudi, hehe, celepuk. Sao Huang Haolian dan Mo Xiaochuan segera berlutut dan bersujud dengan sekuat tenaga, Tuhanku, tolong selamatkan tuan kami. Ling Mudi dengan lembut mengangkat tangannya, dan kekuatan tak terlihat mengangkat mereka berdua, dia berkata, jangan berdebat, biarkan aku berpikir. Semua orang segera tenang, tidak berani mengganggunya. Setelah beberapa jam, Ling Mudi menghela nafas dan berkata, aku benar-benar tidak bisa memikirkan ide bagus. Tubuh semua orang gemetar, hati mereka tenggelam, dan mata mereka mulai menangis. Itu satu-satunya cara, kata Ling Mudi. Cheyu berkata dengan marah, tidak bisakah kamu mengatakan semuanya sekaligus, saya hanya punya satu pertanyaan, bisakah dia diselamatkan atau tidak? Tentu saja, kata Ling Mudi, tapi itu sangat merepotkan. Cheyu menghela nafas lega, tidak peduli seberapa merepotkan itu, kita harus menyelamatkannya. Ada begitu banyak dari kita di sini, jika kita bekerja sama, apa yang perlu ditakuti? Petik 2. Mari kita cari cara untuk memulihkan tubuhnya yang rusak terlebih dahulu, kata Ling Mudi, jika tidak, saya khawatir dia tidak akan mampu menahan rangsangan metode dan akan berubah menjadi abu. Bin Chen mengerutkan kening dan berkata, akan sangat sulit untuk memulihkan tubuh fisiknya, saya baru saja mengamatinya, dengan kecepatan pemulihannya saat ini, akan memakan waktu setidaknya 1,5 tahun untuk pulih sepenuhnya. Dia memiliki tubuh ilahi dan telah mengembangkan teknik fisik yang luar biasa, kata Bei Mangnan, tidak terlalu sulit. Baginya untuk pulih, setidaknya, saya tahu beberapa cara. Dia pernah memiliki tubuh pada tahap kesuksesan yang fenomenal, jadi dia secara alami memiliki tingkat penelitian dan pencapaian yang tinggi di Dao ini. Apa itu? Cheyu bertanya dengan tidak sabar. Ini untuk menggunakan keseimbangan yin dan yang antara tubuh dewa, kata Bei Mangnan. Mata semua orang tertuju pada tamu itu bergidik dan mundur beberapa ratus kaki, dia berkata dengan marah, sungguh menjijikkan. Kamu tidak bisa membunuhku. Tidak semua tubuh ilahi kompatibel satu sama lain, kata Bei Mangnan, ada sangat sedikit yang bisa menandingi satu sama lain, tetapi setelah dicocokkan, kekuatannya akan besar, dan itu akan menguntungkan kedua belah pihak. Cheyu segera memikirkan Yunsang dan berkata, saya tahu satu orang yang bisa melakukannya, tetapi keberadaan orang itu tidak diketahui, Xiao Lizi sudah lama mencarinya. Kalau begitu kita hanya bisa menggunakan ramuan roh untuk memeliharanya, kata Bei Mingnan. Cheyu berkata, anak ini mengosongkan istana Donghai, dia memiliki ramuan roh yang tak terhitung jumlahnya padanya, tapi sekarang dia dalam keadaan animasi yang ditangguhkan, pintu masuk ke tablet alam ilahi juga disegel, di mana dia bisa menemukan ramuan roh. Petik 2. Saya memiliki beberapa pada saya, jawab Su Lianye. Sebagai penguasa paviliun surgawi, dia telah membawa semua jenis barang berharga bersamanya ketika dia meninggalkan serikat pedagang, yang hanya sedikit lebih banyak dari apa yang dimiliki Yun Xiao. Dia mengeluarkan 3 gelang warna emas, perak, dan perunggu dan melemparkannya ke arah Nan, berkata, Tuan, lihat dan lihat apakah ada yang berguna di dalamnya. Pembatasan pada ketiga gelang itu telah dihapus, indera ilahi Bei Feng Nan menyapu mereka satu persatu, setelah itu, dia mengambil setumpuk barang dan meletakkannya di udara, dia melemparkan gelang itu kembali ke Su Lianye dan berkata, hal-hal ini dapat mempercepat pemulihan tubuhnya, tetapi masih terlalu lambat, tiba-tiba aku memikirkan sesuatu yang mungkin dimiliki Istana Laut Utara. Mungkinkah itu esensi dari susu spiritual tahun yang tak terhitung jumlahnya? Hati Ling Mudi tergerak. Su Lianye terkejut, susu spiritual 10.000 tahun sudah menjadi barang yang sangat langka, sulit ditemukan bahkan dengan 1.000 emas, adapun esensi dari susu spiritual, saya bahkan belum pernah mendengarnya sebelumnya.
Memang benar benda ini hanya bisa ditemukan di 4 lautan, kata Ling Mudi, jika kita dapat menemukan 2 atau 3 tetes, itu pasti akan memulihkan tubuh Yun Xiao dalam sekejap. Hebat, Yu sangat gembira, kalau begitu mari kita bergegas ke Istana Laut Utara, selama ada hal seperti itu di istana, aku akan menggalinya bahkan jika aku harus menggali 3 kaki ke tanah. Mungkin saja esensi susu spiritual ada di Istana Laut Utara, kata pembudidaya kimia tiba-tiba. Aku hampir lupa bahwa kamu berasal dari Istana Kaisar Laut, kata Yu, Kaisar Laut pasti punya beberapa juga, kan? Pembudidaya kimia menggelengkan kepalanya, Istana Kaisar Laut tidak memilikinya, jika ada harta karun seperti itu, Tuan pasti sudah memberikannya kepada Nyonya sejak lama. Ibu Dewa Air, Ruwei, telah tertidur lelap selama beberapa dekade. Namun, jika saya masuk, keluarga Kerajaan Laut Utara akan memberi saya wajah, jika benar-benar ada susu roh 10.000 tahun, mereka tidak akan menyembunyikannya, kata pembudidaya kimia. Baiklah, ayo segera pergi ke Istana Laut Utara, tidak ada waktu untuk disia-siakan, sangat disayangkan bahwa Xiao Yezi masih dalam pengasingan, dan pintu masuk ke tablet alam ilahi disegel, jika tidak, dengan kekuatan kapal Nuh, kita akan berkali-kali lebih cepat. Sulianyi segera mengeluarkan kapal perang peringkat 9, dan semua orang terbang ke dalam. Tiba-tiba, seberkas cahaya terbang dari kejauhan dan tiba di depan mereka dalam sekejap, itu adalah seorang pria parubaya dengan tubuh besar, ketika dia melihat orang-orang di kapal perang, dia berteriak dengan ekspresi bahagia, apakah kamu teman Tuan Li Yun Xiao? Petik 2. Apa itu? Tanya Yu, pria di depannya sedikit asing, dan dia tidak memiliki kesan sama sekali tentang dia, namun, pria ini hanyalah Kaisar Bela Diri Bintang 8, jadi itu tidak cukup untuk membuktikan kekuatannya. Saya Leng Qing dari Dragonstone Manor, Tuan Manor dengan tulus mengundang Tuan Yun Xiao untuk mengobrol, jawab pria itu dengan cepat, dia mengeluarkan undangan dan menyerahkannya dengan kedua tangan. Yu membuat gerakan meraih di udara, dan undangan itu segera jatuh ke tangannya, itu memang simbol Villa Gigi Naga, serta undangan pribadi Jue Tianhan. Li Yun Xiao sedang mengasingkan, kata Yu, saya akan memberikan undangan ini kepadanya, kami memiliki masalah mendesak yang harus ditangani sekarang, dia akan memberi Anda balasan setelah dia selesai. Ini Bian. Leng Qing tertegun sejenak, seolah-olah dia merasa ada yang tidak beres. Yu berkata dengan tidak sabar, apa ini, minggir dan jangan tunda pekerjaan kita. Dia melambaikan telapak tangannya, dan tiba-tiba, angin dan awan di langit melonjak, dan Leng Qing terlempar ribuan kaki jauhnya. Leng Qing melompat kaget dan buru-buru mencoba menahan kekuatan angin dan awan, tetapi itu seperti belalang yang mencoba menghentikan kereta, ketika dia akhirnya menstabilkan tubuhnya, dia melihat bahwa kapal perang itu telah menjadi seukuran kedelai dan telah menghilang ke langit. Hatinya berdebar-debar, untungnya, pihak lain tidak memiliki niat buruk, dan dia tidak terluka sama sekali. Tidak peduli apa, undangan telah dikirim, ada baiknya kembali dan melapor ke Villa Lord. Leng Qing menghela nafas dan juga berubah menjadi aliran cahaya dan terbang, menghilang ke laut. Kapal perang kelas 9 mengaktifkan formasi kecepatannya secara maksimal dan gemetar di sepanjang jalan seolah-olah akan hancur berantakan, namun, semua orang masih merasa itu tidak cukup cepat dan khawatir. Lagi pula, semakin lama cedera Yun Xiao berlarut-larut, semakin merepotkan. Di bawah bimbingan pembudidaya kimia, mereka berlayar ke laut yang damai setengah bulan kemudian. Ini tempatnya. Setelah pembudidaya kimia memastikan bahwa tidak ada kesalahan, dia menunjuk ke bawah dan berkata, keluarga Kerajaan Laut Utara terletak 30.000 meter di bawah. Lalu tunggu apa lagi? Ayo pergi. Yu tidak sabar. Sulianyi segera mengemudikan kapal perang, lapisan pertahanan seperti gelembung melilit kapal perang, tiba-tiba, kepala kapal perang menghadap ke bawah dan bergegas ke laut, tenggelam terus-menerus. Siapa yang berani masuk ke sini? Teriakan keras datang, kemudian, semakin banyak sosok muncul dari laut, mengelilingi kapal perang dan menatapnya dengan ganas. Kami memiliki masalah penting untuk didiskusikan dengan penguasa Laut Utara, tolong akombina kami, kata pembudidaya kimia buru-buru. Dia melemparkan token dan itu terbang ke arah pemimpin penjaga. Apakah menurutmu kamu bisa bertemu Tuanku Wang sesuka hatimu? Pemimpin itu mendengus dingin dan melihat token di tangannya.
Wajah marah itu tiba-tiba menjadi tertegun, lalu terkejut, dan akhirnya ketakutan. Istana Kaisar Ocean. Penjaga itu sangat ketakutan sehingga dia hampir membuang token di tangannya. Dia buru-buru membungkuk dan berkata, "Jadi itu Tuhan dari Istana Kaisar Laut, aku akan melaporkannya sekarang." "Tidak perlu melapor," kata Cheyu, "kita memiliki masalah mendesak untuk menemui penguasa Laut Utara, tolong pimpin segera." Penjaga itu terkejut sejenak dan berkata, ini tidak sesuai dengan aturan, kan? Kalau begitu kenapa kamu tidak bergegas dan melaporkannya?" Kultivator kimia berteriak. Ya. Penjaga itu buru-buru berbalik dan menghilang ke laut dengan beberapa kilat. "Jika aku tidak punya bantuan untuk diminta dari mereka, aku akan bergegas masuk sekarang," mengutuk C. Bisa dilihat bahwa dia terbakar dengan kecemasan. "Kami sudah menunggu lebih dari setengah bulan," kata Ling Mudi, "tidak bisakah kita menunggu 1 jam?" Petik 2. Baru pada saat itulah hati manik semua orang berangsur-angsur menjadi tenang. Dengan sangat cepat, penjaga memimpin sekelompok orang-orang yang memimpin sebenarnya adalah Runtong dan Runtong. Mereka berdua terkejut ketika mendengar bahwa seseorang dari lautan Istana Kaisar telah datang. Sang putri baru saja terluka dan keberadaannya tidak diketahui, terlalu cepat bagi Istana Kaisar Laut untuk mengirim seseorang. Paman dan keponakan segera keluar untuk menyambutnya. "Ah, ini kalian." Ketika Ruo sudah lama melihat ini, dia segera berteriak ketakutan. "Aku tidak akan menyelesaikan masalah ini dengan aliansi surga untuk saat ini, cepat keluarkan esensi dari susu spiritual 10.000 tahun." Cheyu berkata dengan dingin. Ruo lama terkejut, "Esensi susu roh 10.000 tahun. Kamu di sini untuk item ini." Mata Sekte Leap melesat ke sekeliling, dan dia segera memikirkan poin kuncinya. Dia dengan cepat berkata, "Sayang sekali Istana Laut Utara tidak memiliki esensi dari susu roh tahun yang tak terhitung jumlahnya, tetapi kami memiliki beberapa tetes." Wajah pembudidaya kimia menjadi gelap saat dia berkata, "Ini bukan lelucon, hidup dan mati Yun Xiao tidak hanya terkait dengan dirinya sendiri, tetapi juga keselamatan Putri Air Abadi. Jika Anda memiliki esensi susu roh, jangan sembunyikan." "Tentu saja tidak, silakan pergi," kata Ruizong. Pembudidaya kimia tertegun dan tidak tahu harus berbuat apa. Jika pihak lain benar-benar tidak memilikinya, tidak ada baiknya untuk bertanya. Hati Cheyu terbakar amarah. Dia datang ke sini dengan harapan besar, tetapi itu semua, dia berkata dengan dingin, "Jika tidak ada esensi susu spiritual, maka kita tidak akan pergi. Mari kita selesaikan skor dengan 9 surga, 10 bumi, formasi pembunuhan." Ruo lama terkejut, mengetahui kekuatannya. Dia buru-buru mundur. "Jangan main-main, ini adalah keluarga kerajaan Laut Utara, apa yang kau lakukan?" "Apa yang kamu lakukan?" "Formasi pembunuhan 10 bumi 9 surga itu telah menyebabkan banyak masalah bagi kita, hutang ini akan dibayar dengan nyawa seluruh keluarga kerajaanmu." Cheyu sangat marah, dia menuangkan semua kebenciannya ke pedang di tangannya, menyebabkan pusaran air besar terbentuk di dalam air dan kapal perang kelas 9 runtuh. Perintah keluarga kerajaan. Ruo Long dan keponakannya sama-sama sangat terkejut. Mereka tidak berpikir bahwa pihak lain akan begitu brutal. Mereka berdua berteriak berulang kali, "Berhenti, cepat berhenti. Tuan pembudidaya kimia, kita benar-benar tidak bisa mengeluarkan susu spiritual." Ruo lama berkata dengan cemas. Elementalis kimia juga ingin menemu berhenti, tapi apakah itu mungkin? Jika dia mencoba menghentikan kemarahan ini, dia mungkin akan dibunuh oleh pedang. Selain itu, dia tidak percaya bahwa Laut Utara tidak memiliki esensi susu spiritual, jadi dia mendengus dan berdiri di samping. "Memiliki esensi susu rohani hanya untuk mengampuni dosa-dosamu. Jika kamu tidak memilikinya, maka gunakan kematianmu untuk menebus dosa-dosamu." Cheyu menjawab dengan dingin. Pedang Sumi Anata berubah menjadi naga hijau yang melingkar di sekelilingnya. Seluruh laut mundur ke kejauhan, dan laut langsung terbelah. Kekuatan pedang yang besar menekan Runtong dan keponakannya sampai mereka tidak bisa bernapas. Ekspresi mereka berubah drastis. Pedang itu sudah mengunci mereka, dan jika itu menebas, mereka akan mati tanpa keraguan. Pada saat hidup dan mati, Sekte Lompatan tidak peduli dengan apa yang dia pikirkan dan buru-buru berteriak, "Tuhan, tolong berhenti." Tiba-tiba aku teringat bahwa keluarga kerajaan Laut Utara masih memiliki beberapa tetes esensi susu spiritual.
Ekspresi banyak orang berubah drastis ketika mereka mendengarnya. Terutama elementalis kimia, wajahnya penuh amarah saat dia memelototinya, beraninya dia berbohong padanya. Sekte lompatan menundukkan kepalanya, tidak berani melihat pembudidaya transformasi, namun, pada saat ini, hidupnya lebih penting, dan dia tidak peduli dengan hal-hal lain untuk saat ini. Oh, kamu benar-benar berani menipu Tuhan ini. Cheyu bahkan lebih marah, tetapi dia sangat gembira di dalam hatinya, dia berkata dengan dingin, aku akan mengingat ini untuk saat ini, jika Anda menawarkan susu rohani kepada saya untuk memuaskan saya, maka tidak akan terjadi apa-apa, jika tidak, aku tidak hanya akan memusnahkan klan Anda, tetapi saya juga akan memusnahkan 9 keluarga Anda dan membalikkan setengah dari Laut Utara. Ruolong dan keponakannya hanya merasa sangat cemberut, tetapi mereka tidak berani mengatakan apa-apa. Wajah Ruolong suram, semuanya, tolong ikuti saya, jika kita ingin menggunakan esensi dari susu roh 10.000 tahun, pertama-tama kita harus mendapatkan persetujuan Saudara Wang, kami tidak memiliki hak untuk membuat keputusan ini. Baru saat itulah Cheyu menyimpan pedangnya dan semua orang mengikuti Ransi. Seruling Lingmu melindungi Yun Xiao saat mereka bolak-balik melalui lorong bundar biru dan segera menghilang ke dasar laut. Terowongan itu mengarah langsung ke dasar laut, ke ruang independen yang sangat besar. Bagian dalamnya diterangi oleh kristal yang tak terhitung jumlahnya, membuatnya seterang siang hari, sebuah istana agung dan megah duduk di tengah, dihiasi dengan semua jenis harta karun langka. Semuanya, silakan tunggu di sini, saya akan pergi dan memberi tahu Saudara Wang dulu, kata Run Chen. Tidak perlu melapor, kami akan pergi bersamamu, kata Cheyu. Tiba-tiba, sebuah suara datang dari istana, ada tamu penting yang datang dari jauh, Runhai gagal menyambutmu, maafkan aku. Suara itu keras dan jelas, memekakkan telinga dari jauh, itu sangat kuat. Kemudian, bayangan naga hitam berputar-putar di atas istana, setelah beberapa kilat, itu muncul di depan semua orang dan berubah menjadi seorang pria berjubah hitam, dia tidak marah tetapi dia perkasa, seluruh tubuhnya memancarkan aura atasan. Kakak Wang, ayah, Ruolong dan keponakannya buru-buru maju untuk memberi penghormatan. Tatapan Ruohai menyapu Cheyu dan yang lainnya, dan dia tidak bisa menahan perasaan jantungnya melonjak, dia tidak tahu dari mana para ahli ini berasal. Ruo lama menundukkan kepalanya dan diam-diam mengirimkan suaranya, menjelaskan secara singkat seluruh cerita dan asal-usul orang-orang ini. Ekspresi Ruohai berubah drastis jika orang-orang ini datang untuk membalas dendam, maka seluruh keluarga kerajaan Laut Utara akan benar-benar berada dalam masalah besar, dia buru-buru berkata, jadi kalian semua adalah teman murid Lord Poseidon, Lord Pembudidaya Kimia, saya bersikap kasar. Dia meraih petunjuk ini dan buru-buru mencoba menjalin hubungan. Anda tidak perlu peduli siapa kami, Anda telah menyinggung kami, jika Anda dapat menyerahkan esensi susu spiritual untuk kepuasan kami akan menghapus Anda, jika tidak, kami akan menyebutnya sehari. Jawab Cheyu. Dia mengucapkan kata, bertarung, dan seluruh ruang bergetar, anggota ras laut semuanya sangat terkejut. Ruohai juga berteriak di dalam hatinya, dia juga memperhatikan Yun Xiao, yang berdiri di samping Ling Mudi, tetapi untuk menyelamatkan pria ini, dia mengerutkan kening dan berkata, meskipun esensi dari susu spiritual tahun yang tak terhitung jumlahnya ajaib dan dapat menghidupkan kembali orang mati, itu hanya berlebihan, seperti kata pepatah, obat tidak bisa menyembuhkan orang sakit, saya pikir teman ini sudah mati. Dia saat ini dalam keadaan animasi yang ditangguhkan, jika dia benar-benar mati, hehe, seluruh keluarga kerajaan Laut Utara Anda akan dimakamkan bersamanya. Cheyu berkata dengan dingin. Hati Ruohai bergetar, dan dia juga terbakar amarah, selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, tidak ada yang berani begitu kurang ajar di Istana Laut Utara. Nada suara pihak lain sombong, mengancam akan memusnahkan seluruh klannya dengan sekejap, tidak peduli apa, dia masih seorang ahli yang mengendalikan seluruh laut dan yang namanya mengguncang dunia, kapan dia pernah menderita kemarahan yang menjengkelkan seperti itu. Namun, meskipun dia marah, ketika tatapannya menyapu kerumunan lagi, dia masih tidak berani mengatakan apa-apa, dia dengan paksa menekan amarahnya dan berkata, saya masih memiliki esensi susu roh yang tak terhitung jumlahnya beberapa saat yang lalu, tetapi itu sudah hilang sekarang, itu sebabnya putraku,
Ruizong, tidak berbohong kepada kalian semua sebelumnya. Pembudidaya kimia tidak bisa menahan kemarahan, Tuan Runhai, Andalah yang mengatur formasi untuk menyakiti orang terlebih dahulu, mengapa kamu begitu keras kepala? Anda telah membawa bencana pada diri Anda sendiri. Ruohai menghela nafas, Tuan Pembudidaya Transformasi, apa yang saya katakan itu benar, baru saja, tetua klan Yunseng sudah meminta esensi susu roh. Klan Yunseng, benarkah? Ekspresi pembudidaya kimia berubah drastis. Klan awan sangat kuat di laut, dan tidak banyak orang yang tahu tentang klan ini, namun, bahkan Kaisar Laut tidak akan berani untuk tidak memberikan wajah kepada pemimpin klan-klan ini, kakak bela diri tertuanya, Gu Hong, berasal dari klan awan. Di mana suku Yunseng? Cheyu bertanya dengan dingin. Pembudidaya kimia terkejut, dia berkata dengan tergesa-gesa, kamu tidak boleh pergi ke suku Yunseng, mereka terlalu menakutkan, jika tidak, Anda tidak akan pernah bisa kembali. Murid Lingmu berkontraksi, dia menatap istana dan berkata, apakah ketiganya yang duduk di dalam minum teh adalah tetua keluarga Yunseng? Ekspresi semua orang berubah drastis kali ini, bahkan Ruohai pun terkejut, dia mengubah ukuran Lingmu dan diam-diam terkejut, dia sama sekali tidak bisa melihat keadaan kultivasi orang ini. Kamu memiliki mata yang bagus. Seringai dingin datang dari istana, dan salah satu dari mereka berkata, karena semua orang ada di sini untuk esensi susu spiritual, dan sekarang ada di tangan kita bertiga, kita tidak bisa duduk dan tidak melakukan apa-apa. Begitu dia selesai berbicara, tidak ada gerakan, tetapi tiga lelaki tua segera muncul di depan Ruohai. Tiga tetua, Ruohai buru-buru melangkah maju dan membungkuk. Salah satu dari mereka memiliki alis putih yang terkulai ke bahunya, dan ada aura pembunuh yang berkedip-kedip di antara alisnya. Tuan tidak perlu terlalu sopan, orang-orang ini datang untuk mempersulit Tuhanku demi esensi susu spiritual, jadi mereka juga mempersulit kita. Esensi dari susu roh tahun yang tak terhitung jumlahnya ada bersama kalian bertiga. Tanya Cheyu. Orang tua beralis putih itu mengangkat kepalanya dan berkata dengan tatapan menghina, ya, saya. Fiuh. Cheyu menghela nafas lega, suasana hatinya menjadi sangat baik, dia tersenyum, haha, akhirnya aku menemukannya. Apa maksudmu? Tanya lelaki tua alis putih itu dengan dingin, jangan bilang kamu berani merebutnya dari tangan kami. Merampok? Tidak, tentu saja tidak, Cheyu menyipitkan matanya dan tertawa. Setidaknya kau tahu tempatmu, lelaki tua beralis putih itu mendengus. Senyum di wajah Cheyu menjadi dingin dan tajam, dia berkata, untukmu untuk dengan patuh menyerahkannya dengan kedua tangan. Apa? Ketiga lelaki tua itu terkejut, dan bahkan keluarga kerajaan Laut Utara mengubah ekspresi mereka, namun, keluarga kerajaan diam-diam senang dan tidak sabar menunggu konflik pecah. Salah satu dari tiga lelaki tua itu, seorang lelaki tua kurus berbaju biru, berkata dengan tegas, apakah kamu benar-benar bodoh atau kamu hanya berpura-pura? Apakah kamu mencoba berpura-pura tidak tahu tentang asal-usul kita? Berpura-pura bodoh. Kalian bertiga terlalu serius. Aku terlalu malas untuk berbicara omong kosong dengan kalian. Jika kamu tidak menyerahkan esensi susu spiritual dalam 10 napas, kamu akan mati. Cheyu tertawa. Mereka bertiga tercengang, seolah-olah mereka tidak bisa mempercayainya. Klan Yunseng mereka telah mendominasi 4 lautan, dan tidak ada yang berani tidak memberi mereka wajah, apalagi melawan. Pembudidaya transformasi sangat cemas, dia secara alami tahu betapa menakutkannya ras ini dan buru-buru berkata, Tuan C, mari kita bahas ini. Klan Yunseng, aku ingat sekarang, kata Bei Feng Nan tiba-tiba. Orang tua beralis putih itu mendengus berat dan berteriak dengan arogan, bukankah menurutmu sudah terlambat untuk hanya mengingat sekarang? Masalah ini tidak akan berakhir dengan mudah. Mengapa saya tidak memiliki kesan tentang itu? Tanya Lingmu Di. Apakah Anda lupa, tuanku? Tanya Nan, dalam pertempuran besar tahun itu, ada anggota suku laut dengan kekuatan luar biasa yang diselamatkan oleh Darren, dia menangis dan berteriak bahwa dia akan mengikuti Darren sampai mati, tetapi Darren tidak setuju, orang itu tampaknya adalah pemimpin klan-klan Yunseng, itu disebut tempat penting atau semacamnya. Lingmu teringat sejenak, sekarang setelah Anda menyebutkannya, saya ingat, sudah terlalu lama, jadi saya lupa apa namanya, ini seperti suku laut seukuran gunung, sepasang sayap, tubuh merah, 5 jari,
cakar, dan gigi. Meskipun dia tidak ingat namanya, dia telah menggambarkan semua karakteristik pertempuran lawannya. Kalian benar-benar berani berbicara omong kosong. Pria tua beralis putih itu gemetar karena terkejut dan marah. Keluarga kerajaan Laut Utara juga terkejut saat mereka melihat mereka berdua dengan kaget. Mereka mungkin satu-satunya dua orang di dunia yang berani mengejek keluarga Yun Sheng. Tapi yang tidak mereka ketahui adalah bahwa Ling Mudi dan Bei Xiaonan hanya mengatakan yang sebenarnya dan tidak menggodanya. Tempat penting adalah pemimpin klan generasi pertama klan Yun Sheng. Sebuah patung besar ditempatkan di klan, tetapi orang biasa tidak mengetahuinya. Siapa yang tidak tahan? Tetua kurus dari suku Yun Sheng meraung marah. Dia bergegas mendekat dan menamparkan telapak tangannya ke arah selatan sungai utara. Bei Fengnan tidak takut, dia membalikkan tubuhnya ke samping dan menyerang dengan telapak tangannya. Ledakan, angin dari telapak tangan mereka bertiup kencang, dan lelaki tua kurus itu tiba-tiba terkejut. Dia menyadari bahwa kekuatan pihak lain jauh di atas miliknya. Dia ingin mundur dengan tergesa-gesa, tetapi dia menemukan bahwa telapak tangannya tersedot oleh kekuatan besar. Tidak ada cara untuk mundur, dan kekuatan telapak tangan pihak lain di depannya semakin kuat, terus-menerus menghancurkan tulang metakarpalnya. Kedua lengannya terasa seolah-olah bilah yang tak terhitung jumlahnya menggores sumsum tulangnya, dan rasa sakit itu membuatnya berkeringat dingin. Tidak sopan. Dua lelaki tua lainnya sangat marah pada saat yang sama. Ki iblis yang kuat melonjak keluar, dan mereka tidak peduli dengan wajah mereka saat mereka menyerang dari kiri dan kanan. Bei Fengnan tiba-tiba mengerahkan kekuatan di telapak tangannya dan mendorong lawannya menjauh. Pada saat yang sama, dia berbalik dan membuat segel tangan, menyebabkan bayangan pedang muncul. Bayangan segi 8, kontrol pedang abadi. Pedang itu terbelah menjadi dua dan menebas kedua tetua itu. Ledakan, ledakan. Keduanya kaget, mereka merasakan ki dan darah mereka melonjak dan organ dalam mereka berjatuhan. Mereka secara paksa menekan darah di mulut mereka dan terus mundur untuk melarutkan momentum pedang. Satu orang menggunakan dua gerakan untuk memaksa mereka bertiga mundur. Orang tua beralis putih tahu bahwa situasinya tidak baik dan berteriak, "Ayo mundur dulu, kita akan menyelesaikan skor dengan mereka di masa depan." Mundur, ini lelucon besar. Sosok Cheyu melintas dan memblokir mereka bertiga. Dia berkata dengan dingin, "Serahkan esensi dari susu roh tahun yang tak terhitung jumlahnya, dan aku akan melepaskanmu." Klan Yun Sheng saya sangat berguna untuk esensi susu roh 10.000 tahun, jika kamu tahu apa yang baik untukmu, maka menyingkir. Orang tua beralis putih berkata dengan marah. "Maaf, aku tidak pernah bijaksana," kata Cheyu dingin. Orang tua beralis putih itu mengertakkan gigi karena marah dan berkata, "Sepertinya kamu tidak tahu seberapa kuat klan Yun Shengku. Terlalu banyak omong kosong, aku tidak menyukainya." Cheyu berkata dengan dingin. Sumi Anata muncul di tangannya dan dia menebas dengan pedangnya. Mereka bertiga terkejut, mereka tidak menyangka pihak lain akan menyerang secara langsung. Kekuatan pedangnya sangat besar dan mereka tidak bisa memblokirnya sama sekali. Mereka sangat ketakutan sehingga wajah mereka menjadi pucat. Ruo Hai benar-benar tidak tahan lagi. Dengan sekejap, dia berdiri di depan ketiga orang itu. Dia membentuk segel tangan, dan cincin emas terbang keluar dari lengannya, berubah menjadi lapisan cahaya. Ledakan, halo bubar, dan pedang Ki menghantam cincin emas, menciptakan suara yang tajam. Lengan Ranhai mati rasa, dan dia sangat terkejut. "Tuan Ranhai, Anda memblokir orang-orang ini, kita bertiga akan kembali ke klan untuk melapor dan mengirim ahli untuk membunuh mereka," kata sesepuh alis putih. Mereka bertiga segera berubah menjadi cahaya yang mengalir dan terbang, ingin menembus langit. Ranhai tidak bisa berkata-kata, dia merasa sedih tetapi tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Dia tidak berani menyinggung klan Yun Sheng, dan dia tidak bisa begitu saja melihat mereka bertiga mati di wilayahnya. Jika tidak, itu akan merepotkan. Akan lebih baik jika mereka bertiga bisa melarikan diri. Ledakan. Tiba-tiba, lingkaran cahaya besar muncul di langit. 9 lingkaran Heavens Daluo mengembang menjadi beberapa hektar dan menekan mereka bertiga. Segera setelah itu, Ling Mudi mengeluarkan cambuk perak, rune yang tak terhitung jumlahnya berkedip saat menyerang. Dengan 3 suara berturut-turut, mereka bertiga memuntahkan darah di tempat. Mereka merasakan dunia berputar, dan indera ilahi mereka terluka parah, jatuh dari langit. "Ketiganya terlalu keras kepala," kata Cheyu,
Tuan Moody, Anda harus mencari jiwa mereka. Pencarian jiwa. Mereka bertiga semua terkejut, mereka buru-buru berjuang untuk bangkit dari tanah dan meraung kaget dan marah. Ranhai juga berkata dengan cemas, kamu tidak bisa. Ketiga tetua ini sangat dihormati di klan Yunseng, bahkan istana Kaisar Lautan tidak berani menyinggung keluarga Yunseng. Dan kekuatan manakah istana Kaisar Laut? Tanya Ling Moody dengan cemberut. Orang-orang Laut Utara semuanya tercengang, mulut mereka terbuka lebar. Di era Ling Moody, tidak ada istana Kaisar Laut, dan bahkan keempat laut berada dalam kekacauan, tidak teratur seperti sekarang. Hahaha, Cheyu tertawa terbahak-bahak. Jangan repot-repot tentang idiot ini, cepat dan cari jiwa mereka, klan Yunseng apa, istana Kaisar Samudra apa, alam suci apa, laut formasi jiwa apa, lautan parit alami apa, pernahkah kita menaruhnya di mata kita? Jika kamu perlu dipukuli, kamu harus dibunuh. Semua orang tercengang ketika mendengar ini, terutama mereka yang berasal dari ras laut, istana Kaisar Lautan adalah tanah suci di hati mereka, dan suku kehidupan awan adalah kekuatan kuno yang bahkan lebih menakutkan, adapun wilayah suci, laut pembentukan jiwa, dan tebing parit alami, mereka semua tahu bahwa mereka adalah tanah suci umat manusia. Apa yang terjadi dengan orang-orang ini? Dia sangat sombong. Cambuk perak seruling Ling Mu retak, dengan suara, "Pa!" Seorang lelaki tua sekali lagi menyemburkan darah, dan seluruh tubuhnya terguncang ke udara. Ling Mu mengepalkan kelima jarinya dan menariknya ke bawah, menggantungnya di depannya. Kemudian, dia terus membuat segel tangan dengan kedua tangan, mengirim semua jenis segel ke tubuh pihak lain satu persatu. Dia dengan kasar merobek altar spiritual dan lautan kesadaran pihak lain, dan indera ilahinya bergegas masuk dengan gila-gilaan. Petik 2. Orang tua itu berteriak saat tubuhnya kejang-kejang di udara, tetapi benar-benar berhenti setelah beberapa saat, wajahnya kosong dan matanya tidak bernyawa. Ledakan. Setelah pencarian jiwa selesai, tubuh itu dibuang, itu tergeletak di tanah seperti tumpukan daging busuk, namun, itu tidak mati, tetapi benar-benar lumpuh. Dua orang lainnya berteriak ngeri dan gemetar ketakutan. Ling Mu memandang tetua alis putih dan berkata, esensi dari susu roh tahun yang tak terhitung jumlahnya ada padamu, apakah Anda ingin menyerahkannya atau Anda ingin saya melakukannya? Orang tua alis putih itu sangat ketakutan sehingga wajahnya menjadi pucat, dia buru-buru mengeluarkan botol giok dan menyerahkannya, suaranya bergetar, jangan bunuh aku. Ling Mu membuat gerakan meraih di udara dan menangkap botol giok di tangannya, ketika dia membukanya, wajahnya langsung berbinar dengan kegembiraan. Kami, bisakah kita pergi sekarang? Tanya lelaki tua beralis putih itu dengan suara gemetar. Tetap di sini dan lihat efek dari susu roh yang tak terhitung jumlahnya selama ini, jika tidak efektif, aku akan mengeluarkannya padamu. Cheyu mendengus. Mereka berdua mulai menggigil ketakutan. Ling Mu perlahan menuangkan botol giok ke dalam mulut Yun Xiao, dan aroma yang tak terlukiskan segera menyebar ke seluruh ruang. Wen Zidu merasa segar dan 100 kali lebih energi. Wajah Ranhai mengungkapkan ekspresi sedih, jika sebotol esensi susu spiritual ini diambil oleh klan Yunseng, itu akan setara dengan dia melakukan bantuan besar, dan dia akan memiliki waktu yang lebih mudah di empat laut di masa depan. Sekarang setelah diambil oleh orang-orang ini, itu seperti melemparkan roti daging ke anjing, pihak lain bahkan tidak akan memberinya kristal asal tunggal. Saat esensi susu roh menetes ke tubuhnya, luka di tubuh Yun Xiao mulai sembuh dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang, arang hitam yang dibakar oleh api iblis terus terkelupas dari kulitnya, dan otot-otot baru tumbuh. Semua orang menonton pemandangan menakjubkan ini tanpa berkedip. Segera, Li Yun Xiao yang bersemangat dan berseri muncul di depannya, dan dia terlihat lebih muda dan lebih energi dari sebelumnya. Esensi dari susu spiritual 10.000 tahun memang harta yang tak ternilai harganya, puji Ling Mu. Ini sangat ajaib, seru Cheyu, Tuan Ranhai, apakah istana Anda memiliki lebih banyak? Saya ingin membeli beberapa botol. Wajah Ruo Hai dipenuhi dengan garis-garis hitam saat dia mendengus berat dan berkata, bagaimana menurutmu? Hehe, Cheyu, tertawa, dia tahu bahwa dia berhayal. Tuan Moody, bagaimana situasinya sekarang? Tubuh fisiknya baik-baik saja, dan bahkan lebih baik dari sebelumnya, kata Ling Mu. Yang terpenting sekarang adalah memperbaiki meridian jantungnya. Saya tidak ingin menggunakan metode ini,
tetapi saya baru saja memeriksanya dan kondisinya lebih buruk dari yang saya kira, saya hanya bisa mengambil risiko. Semua orang menjadi gugup. Jangan khawatir, semuanya, kata Lingudi, kemungkinan menyelamatkannya sangat tinggi, saya hanya khawatir tentang efek sampingnya. Dia mengangkat kepalanya dan melihat labu Little King Kong, tiba-tiba, dia membuat segel tangan dengan satu tangan dan mengulurkan tangannya yang lain, kelima jarinya seperti cakar saat dia meraih bagian depan labu Little King Kong. Mengaung, tubuh kekar labu Little King Kong bergetar, dan dia meraung rendah, dia tampak sangat kesakitan, tetapi dia masih menahannya dan tidak bergerak. Sebuah batu yang memancarkan cahaya putih ditarik keluar dari dada labu Little King Kong. Cheyu menghirup udara dingin karena terkejut, dia secara alami mengenali batu pelangi ini, dia berkata dengan kaget, "Tuanku, Anda Ying Luo." Tanamkan batu pelangi ini ke dalam hati Yun Xiao, kata Ling Mudi, mengaktifkan fungsinya. Tapi ini adalah batu pelangi. Cheyu berseru kaget. Aku tahu, kata Ling Mudi tanpa ekspresi, bahkan saya tidak bisa menahan godaan batu pelangi, itu sebabnya saya mengatakan itu merepotkan. Hati Cheyu dipenuhi dengan amarah, jika itu masalahnya, mengapa kamu masih menggunakan metode ini? Apakah menurutmu dia bisa mengatasinya? Ling Mudi meliriknya dan berkata dengan acuh tak acuh, ya, karena dia adalah Li Yun Xiao. Cheyu tertegun sejenak sebelum terdiam, tetapi kekhawatiran di wajahnya tidak berkurang. Seruling Ling Mu tidak berani menyentuh batu pelangi, jadi perlahan membungkusnya dengan energi primordialnya dan meletakkannya langsung di dada Yun Xiao. Batu pelangi itu sepertinya memiliki pikirannya sendiri, dan langsung menghilang ke dalamnya tak terkendali. Suara detak seperti jantung datang dari tubuh Yun Xiao, dan tubuhnya bergerak-gerak dengan keras, menarik jantung semua orang. Ledakan, ledakan, batu pelangi itu seperti hati, terus-menerus menyerap darah di tubuh Yun Xiao. Bersambung,